Gemini, hari ini kita general reading buat bulan Agustus di minggu pertama dan minggu kedua. So guys, seperti biasanya kita akan bahas tentang keadaan umum kamu di bulan Agustus tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ini ya. Oke, untuk Gemini elemen udara. Oke, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ini, kalau yang aku rasa hal-hal yang dominan terjadi itu tentang perasaan ya. Mungkin perasaan kamu tiba-tiba nggak enak, mungkin perasaan kamu lagi tiba-tiba sensitif ya, sering tersinggung, sedih, marah karena ucapan seseorang. Atau bisa juga kamu lagi seneng gitu ya, seneng karena kamu ketemu sama orang baru, ketemu sama orang-orang yang kayak bisa ngehargain kamu kayak gitu ya. Jadi aku ngerasanya tuh ini ya, di minggu pertama minggu kedua ini banyak hal yang bikin kamu tuh ngerasa tiba-tiba senang ada, tiba-tiba kecewa atau marah juga ada, tapi insya Allah lebih banyak senangnya ya. Oke, jadi kurang-kurangin juga berprasangka negatif ke orang lain agar hati kamu tetap tenang di sini ya. Oke. So guys, sekarang kita bahas buat kerjaan kamu. Nah, kerjaan dari teman-teman Gemini di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2024 ini, coba kita lihat. Nah, di sini untuk pekerjaan, kalau yang aku rasa ya, kalau kamu ngerasa pekerjaan kamu sudah lancar, dari kinerjanya, dari pemasukannya, maka ya kamu harus berhati-hati, kamu harus tetap menjaga fokusnya kamu, konsistennya kamu, so kinerja kamu juga, jangan malah kita seenaknya sendiri dalam bekerja. Nah, itu akan membuat kerjaan kita ini berpotensi kacau ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita udah punya kerjaan atau usaha, ya kita harus ini ya, ngejaga banget agar tetap baik ke depannya, agar kerjaan kita baik, hasilnya maksimal gimana kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas buat keuangan dari teman-teman Gemini di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus ya. So guys, untuk keuangan dari teman-teman ini ya, Gemini, kalau yang aku rasa keuangan mungkin harus diperhatikan lagi tentang pengeluaran yang sudah ada. Mungkin banyak pengeluaran yang sebenarnya nggak penting, nah itu perlu dikurangin. Jadi buat kedepannya harus lebih hati-hati dalam memanage keuangan kamu, apalagi kalau dari pemasukan mungkin sedang tidak menentu, maka ya kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita gunakan uang kita untuk hal-hal yang salah ya. Oke, jadi kurang-kurangin kebiasaan yang buruk di keuangan. Kita bahas buat kamu yang single. Untuk teman-teman Gemini yang single di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2024 ini, coba kita lihat ya. Untuk yang single, kalau seandainya kamu sudah menyukai seseorang, kamu udah yakin, udah mantep banget hati kamu ke dia, maka di sini katakanlah yang sejujurnya bahwa kamu memang menginginkannya untuk menjadi pendamping hidup kamu ya. Kalau memang kamu udah mau serius, udah siap serius, maka ya harus ada tindakan yang nyata ya, bukan sekedar omong doang. Berani nggak nih? Oke, jadi ketika ada kesempatan seharusnya kita ambil ya, kalau memang kita benar-benar suka sama seseorang sekarang ini.
Terutama buat kamu yang lagi suka dengan Gemini, Libra, Aquarius atau Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk kamu yang berpacaran, kamu lagi kecewa sih sama pacar kamu kayaknya, ya. Karena kamu udah seneng banget sebelumnya dijanjiin sesuatu, atau udah seneng banget sebelumnya itu diajak liburan atau kemana gitu ya, tapi tiba-tiba nggak jadi nih gitu ya, kamu kecewa banget ya. Ya pasti ada pergantian mood yang mendadak ini bikin kamu ini ya, kayak kaget kayak gitu ya, nah kecewa. Tapi di sini kamu juga harus sadar bahwa waktu nggak cuma sekarang aja, besoknya lagi masih ada waktu yang panjang. Ya mungkin kali aja sekarang ini dia tuh masih ada kerepotan, masih ada hal-hal yang perlu dia urus kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat dari berbagai sisi. So guys, kita lihat untuk kamu yang sudah nikah. Hubungan kamu sama pasangan kamu di sini kalau yang kulihat sedang kurang baik ya, dimana ada hubungan yang kacau ya, banyak kesedihan, banyak rasa sakit yang diterima saat ini kalau yang kulihat seperti itu. Dan ini harus segera diambil ini ya, keputusan tentang sebuah kejelasan. Apabila kamu sama pasangan kamu udah cukup lama menjalani hubungan yang tidak sehat, maka di sini kamu pun harus tegas ya, dimana kamu harus ajak dia ngobrol, ajak dia bicara tentang hubungan ini yang seharusnya kita gimana, masih bisa dipertahankan atau tidak gitu ya. Dan pastinya dengan bahasa-bahasa versi kalian sendiri ya. Ya nggak mungkin dong kita terus-terusan berada di rasa sakit ini ya, sedangkan kita itu punya hak untuk bahagia loh gitu ya. Masa kita doang nih yang cinta sendirian, selalu effort buat dianya tapi nggak ada effort sama sekali gitu loh. Jadi pada diri kita pun kita harus ini ya, pinter dikit gitu ya. Kalau kita sendiri yang berjuang, kita yang sering-sering berkorban, ya kita yang sakit, kita yang capek sendiri kayak gitu ya. Jadi emang harus ada take and give gitu guys ya. So guys, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Buat kamu yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. So, terima kasih sudah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.